Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohila dari kelas 4B dengan nomor NPM 2301258 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi penjualan buku. Aplikasi penjualan buku adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses penjualan buku secara digital, mulai dari pembeli, pengelolaan data buku, transaksi, hingga pencetakan nota. Fungsi dari aplikasi penjualan buku yang saya buat ini yaitu yang pertama ada manajemen buku, tambah, edit, hapus data buku, pencarian buku, cari berdasarkan nomor ID, keranjang belanja, simpan buku yang ingin dibeli, transaksi, proses pembelian mencetak nota, login bagi pengguna yaitu adminnya, yang terakhir rekap data transaksi. Di sini pembuatan aplikasinya yaitu saya membuatnya dari aplikasi NetBeans yang ini teman-teman, dan database-nya tersimpan di XMPP ini. Oke teman-teman, langsung saja kita buat aplikasi. Nah teman-teman, sebelumnya di alur aplikasi penjualan buku saya ini saya mempunyai menu utama. Menu utamanya itu ini ya teman-teman. Di menu utamanya ini saya mempunyai 3 tombol. Ini tombol ya teman-teman. Menu utamanya ini yaitu dia ke from buku, transaksi dia ke from transaksi, dan logout dia ke luar dari menu utamanya. Begitu teman-teman. Langsung saja kita buat aplikasinya ya teman-teman. Yang pertama di sini, yang pertama yaitu kita buka XMPP-nya. Sudah tampilannya seperti ini. Pada Apache dan MySQL kita klik start. Kita klik startnya. Lalu pada MySQL, pada adminnya kita double klik untuk membuka localhost-nya. Sebelumnya saya di sini sudah membuat database saya yaitu namanya penjualan buku. Kita klik aja di sini penjualan buku. Di sini di database penjualan buku saya mempunyai 3 tabel yaitu buku, transaksi, dan user. Di tabel buku, di strukturnya di sini ada 5 yaitu ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan harga. Di transaksi, di strukturnya di sini saya ada 6 yaitu ID transaksi, ID buku, judul buku, harga, jumlah, dan total. Di user, di struknya yaitu ada 3 ID, username, dan password. Setelah database-nya kita buat, kita akan melakukan yaitu pembuatan aplikasinya. Di aplikasi NetBeans di sini kita minimize saja. Lalu di sini kita buka aplikasinya. Oke teman-teman, di sini sudah terbuka aplikasinya. Di sini pertama saya close aja ini. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat aplikasi penjualan buku. Yang ada di sini yaitu from transaksi, from buku, koneksi buku, login from, menu utama. Sebelumnya di sini saya kenalkan dulu yaitu yang namanya koneksinya. Nah, ini koneksi yang saya buat di sini. Di string URL ya MySQL localhost penjualan buku saya yaitu saya ambil dari database saya tadi yang di sini supaya nanti dia terkoneksi di MySQL-nya di sini. Sini terkoneksi. Jadi di sini database-nya yaitu penjualan buku. Jika koneksinya berhasil, maka ada jawaban koneksi berhasil. Kalau nggak, koneksi gagal. Yang harus
teman-teman masukkan supaya MySQL-nya terkoneksi di data di NetBeans kita. Teman-teman juga harus memasukkan klik di sini, di klik kanan di library-nya, klik ada di library. Di sini teman-teman pilih yaitu MySQL JB Driver. Karena lalu klik aja add di sini, karena saya sudah memasukkannya jadi nggak usah lagi, cancelkan aja. Oke, sesudah koneksinya kita buat seperti ini codingannya. Lalu di sini saya membuat from login. Di sini saya menggunakan yang namanya JFrame login. Teman-teman bisa membuatnya dari sini, klik kanan new, pilih yang ini teman-teman, JFrame from ini, supaya kita itu bisa mendesain kayak gini. Di sini saya mempunyai username, password, dan login. Username ini dibuat dari yang namanya label. Kalau label, kalau ini namanya text field yang ini teman-teman, dan password ini dibuat dari label juga. Kalau untuk password yang ini dibuat dari yang namanya kalau nggak ada, teman-teman bisa scroll ke bawah, ini namanya password file. Dan yang login ini saya menggunakan yang namanya button yang ini. Sesudah semuanya diambil, kita akan memberi penamaan pada setiap text field-nya. Klik aja, lalu klik kanan, change variable name. Di sini saya membuat udah namanya txt username sesuai dengan nama di label saya. Klik OK. Di passwordnya, klik kanan juga, change variable name txt password. Di login, klik kanan, change variable name btn login, karena tadi saya menggunakan yang namanya button. Lalu klik OK. Sesudah kita buat desainnya, kita klik di login, kita akan mengasih yang namanya pemrogramannya supaya nanti dia bisa berjalan. Klik login, event action, lalu klik. Inilah codingan yang saya buat. String SQL, ini passwordnya, login berhasil. Kalau nanti kita klik login, login berhasil, ada bacaan login berhasil. Kalau nantinya salah, passwordnya itu akan seperti ini, username atau password salah. Seperti ini ya teman-teman codingannya dari sini sampai sini. Kalau dia berhasil, dia akan jalan. Kita tes jalankan ya teman-teman. Tunggu, seperti ini. Saya masukkan. Kita klik login. Login berhasil. Bahwasanya codingan kita itu benar. Klik OK. Oke teman-teman, sesudah loginnya berhasil, kita akan membuatnya di sini yaitu from buku. Saya sudah membuatnya. Ini dia. Contoh desain yang saya buat. From buku ini yang bisa mengaksesnya itu kayak admin. Disinilah semua buku saya simpan gitu. Di sini semua buku yang saya simpan, yang toko saya jual itu saya masukkan ke sini. ID bukunya, judul buku, pengarang, penerbit, dan harga. Di sini semua saya buat.
di ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, harga, yaitu saya buat dari yang namanya label. Ini ya teman-teman. Kalau yang ininya, ini itu saya buat dari text fill. Text fill sama semuanya. Kalau sudah kita taruh di sini, kita klik kanan, change variable name, buat txt ID buku, sama semuanya sampai seterusnya dibuat ya teman-teman, supaya nanti pas kita membuat pemrogramannya dia tetap berjalan dengan sempurna, nggak salah. Txt judul buku, di pengarangnya saya buat txt pengarang, penerbit saya buat txt penerbit, di harga change variable name saya buat txt harga. Lalu disimpan, hapus, ubah, cari, keluar, bersihkan, itu saya membuatnya dari tombol button 66 ini, 6 tombol ini saya buat semua dari tombol button. Ini kita ambil, kita taruh di sini. Sesudah kita buat, kita kasih penamaannya. Penamaannya itu dari sini teman-teman, di teks. Sebelumnya di sini kita klik aja properti, cari di sini yaitu sini labelnya ini, kita buat jadi nama simpan. Karena saya sudah membuatnya, yaitu saya close aja. Sini sesudah itu klik kanan, change variable name, dibuat juga btn simpan, supaya nanti pas di codingan kita nggak ribet lagi, kita nggak lupa ini tombol apa, ini tombol apa, seperti itu. Karena nanti di setiap tombol kita akan mengasih yang namanya codingan supaya aplikasi kita bisa berjalan. Kita klik aja OK. Lalu di sini kita buat juga btn hapus. Ini btn ubah, sini change variable name-nya btn cari, btn keluar, btn bersihkan pada tabel. Lalu pada tabelnya saya ambil di sini. Kalau nggak ada, teman-teman cari, teman-teman scroll aja sampai bawah, cari yang namanya teman-teman, lalu diklik, ditarik, dibawa ke sini. Pada tabelnya saya kasih nama yaitu tabel buku. Sesudah semuanya kita beri penamaan, lalu kita akan melakukan yang namanya perkodingannya. Lalu di sini simpan, diklik aja di sini. Kan, klik kanan, event, action, klik aja ini. Nah, ini merupakan tabel btn simpan saya, tabel tombol simpan saya. Ini merupakan codingannya. Ini teman-teman, koneksi buku ini diambil dari tabel koneksi tadi teman-teman. Ini bukan tabel, maksudnya sorry, koneksi tadi ini dia. Koneksi saya namanya koneksi buku. Jadi di sini teman-teman jangan salah ya memberinya, supaya nanti dia terkoneksi di database-nya. Di sini kita kasih juga namanya koneksi buku. Harus sama ya teman-teman, di sini namanya apa, koneksi buku, dan di sini pun harus sama juga, harus kita samakan. Oke, sesudah di tombol simpannya berhasil kita desain, kita kasih codingan, lalu kita ke tombol hapus. Klik kanan, event, action, kita klik aja nih tombol hapus saya. Oke, ini tombol hapus, ini codingannya. Koneksi buku sama juga teman-teman, harus semuanya terkoneksi ke buku,
harus kita berhasil mengkoneksikannya. Kalau kita nggak berhasil mengkoneksikannya, maka aplikasi kita nggak akan berjalan. Ini codingan saya teman-teman, ini dia semuanya nih codingannya. Oke, sesudah pada push, lalu kita ke tombol ubah. Kita klik kanan, event, action. Ini tombol ubah. Oke, di sini sama juga, harus koneksi buku juga. Nanti kalau kita berhasil mengubah data buku itu, maka timbul bacaannya data buku berhasil diubah. Maka kalau kita mencarinya berdasarkan ID, kita pengen mengubah nama buku itu, kita nggak menemukan ID-nya, maka dia akan beritahu ID buku tidak ditemukan. Kayak gini teman-teman codingannya. Lalu di sini kita ke tombol cari, event, action. Kegunaan tombol cari ini yaitu kita kan udah membuat buku nih, kita nggak mau ngetik-ngetik dari ulang lagi, kita bisa memasukkan nomor ID-nya aja, lalu kita klik cari, dia akan keluar berdasarkan nomor ID apa aja yang kita masukkan di judulnya, pengarang, penerbit, dan harga. Ini merupakan codingannya teman-teman dari BTN Cari, tombol cari, ini codingannya. Nih. Kita masukkan semuanya, judul, pengarang. Sinilah saya bilang tadi teman-teman, supaya kita nggak susah mencari yang kita beri variabel nama tadi. Jadi di sini kita nggak paham, kita di sini gampang. Lalu sesudah itu kita ke tombol keluar, klik event, action, tombol keluarnya itu ke cuman dikit aja teman-teman, sini aja di device ke menu utama. Nanti saya kasih tahu menu utama ini kegunaannya apa. Sudah itu, ini codingannya ya teman-teman. Sudah itu kita ke desain lagi, kita ke tombol bersihkan, klik event, action. Ini di tombol bersihkan. Nih, dia membersihkan yaitu teks di judul buku, pengarang, penerbit, dan harga. Dia cuma membersihkan ini ya teman-teman. Ini dia codingannya, cuman dikit aja. Kalau kita klik tombol bersihkan, maka otomatis yang kita masukkan di ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan harga, maka dia akan terhapus. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita tes jalankan terlebih dahulu. Ini teman-teman ID buku, andai kata kita masukkan BK007, judul bukunya Puisi Langit, pengarangnya Bima, penerbitnya Rila, harga satuan bukunya itu 50.000. Kalau kita klik tombol simpan, data berhasil disimpan, otomatis dia akan tersimpan di sini teman-teman. Di sini nih, Puisi Langit, Bima, jadi otomatis dia akan tersimpan. Begitu ya teman-teman. Kalau klik tombol keluar, maka akan kemari. Kita close aja terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan masuk ke JFrog transaksi. Nah, JFrog transaksi ini sama ya teman-teman, kayak saya bilang tadi, sini terbuat dari label, ini dari text field, ini dari button. Yang teman-teman harus ingat, sesudah kita mengasihnya seperti ini, teman-teman nggak lupa ngasih change variable name-nya, supaya nanti di codingannya kita nggak susah gitu mencarinya. Ini txt ID buku, klik aja oke. Sampai semuanya harus teman-teman kasih ya, sampai tabel pun harus teman-teman kasih, supaya nanti setelah kita klik tombolnya dia muncul di tabelnya gitu ya teman-teman. Kita klik aja oke. Sesudah semua ini kita buat, kita akan mengasih codingan di setiap tombolnya.
Yang pertama tombol cari, kita klik aja terlebih dahulu di tombol cari, klik kanan, event, action. Ini tombol cari, kita mencari berdasarkan nomor ID. Ini codingannya teman-teman. Jika nanti kita memasukkan ID-nya salah, maka otomatis dia akan mengeluarkan peringatan buku tidak dapat ditemukan. Ini semua teman-teman. Sudah tombol cari kita kasih codingan, maka di sini kita akan ngasih ke tombol keluar. Sama tombol keluar juga sedikit aja di sini. Lalu kita kasih codingan di tombol simpan. Ini di tombol simpannya teman-teman. Ini dia. Kalau tabel yang saya bilang tadi, di tabelnya itu harus kita kasih nama juga, karena di sini akan muncul dia di tabel juga ya teman-teman. Transaksi berhasil disimpan. Kalau dia berhasil disimpan, otomatis dia akan menyimpan langsung ke yang namanya ke database kita di MySQL tadi, di localhost tadi. Maka kalau enggak, dia akan muncul pemberitahuan terjadi kesalahan saat menyimpan transaksi. Ini codingannya ya teman-teman. Lalu ditambah, tombol tambah, kita klik aja di sini, kita bagi codingannya, tombol simpan. Di sini kita akan menampilkan yaitu total harga. Seandainya di sini nanti di jumlah beli kita buat 2, maka berapa harga bukunya itu dikalikan dengan 2, maka total di sini akan muncul ya teman-teman, total dengan jumlah beli. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini kita buat tombol hapus, event, action, hapus. Sini teman-teman ber-TN hapus. Ini codingannya. Nih, dia cuma sedikit aja di double. Seandainya kita masukkan di sini, nah semua kita tambahkan, maka kita mau menghapusnya, kita cukup klik aja lalu klik tombol hapus, maka dia akan terhapus otomatis. Lalu yang terakhir yaitu tombol clear. Action. Ini tombol clear ya teman-teman. Nih tabelnya, kalau membersihkan isi tabel tabel transaksi ini untuk ini yang untuk di sini, menghapus di sini. Dan kalau kita masukkan semua di sini ada, kalau kita klik tombol clear, maka dia akan clear secara otomatis semua. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita tes saja masukkan. Sebelumnya di sini saya sudah banyak memasukkan nomor ID. Kita coba lihat kembali. Kita tes. Nah, di sini sudah banyak ya teman-teman nomor ID saya. Nomor ID saya sudah banyak di sini. Kita tes cari di transaksi. From transaksinya. Kita jalankan, tes jalankan. Kita berdasarkan mencari nomor ID. Kita tes cari. Otomatis di sini akan muncul ya teman-teman. Kita klik jumlah, seandainya 2, kita klik tambah, otomatis di sini akan muncul seperti itu. Oke. Jadi di sini saya membuat juga untuk alur pembukaan nanti aplikasi saya teman-teman. Di sini saya membuat yang pertama alurnya itu di menu utama di sini teman-teman. Alur penjualan buku saya, yaitu ada menu utama dari from buku tadi, di transaksi, di from transaksi, dan tombol keluar. Ini sama saya buat di sini, ini menu utamanya. Saya buat pakai button. Ini semuanya saya buat pakai button ya teman-teman, karena ini namanya tombol menu, tombol transaksi, logout. Ini dibuat dari button. Tidak lupa juga kita kasih change variable name-nya. Di sini saya buatnya BTN buku, BTN transaksi, BTN logout. Di sini saya ngasih codingannya.
event, action. Di menu utama mapanya dia akan ke from buku, ke sini ya teman-teman. Alurnya itu dia akan pertamanya ke from buku. Lalu kalau pada menu transaksinya dia akan ke new from transaksi ini. Dia akan ke sini teman-teman, ke from transaksi ini. Lalu kalau pada BTN logout dia akan keluar dari aplikasi yang kita buat. Codingannya itu cukup kayak gini aja teman-teman. Sistem exit, maka exit keluar, maka dia akan keluar. Sesudah semuanya kita buat di sini, disinilah saya akan menjalankan aplikasinya. Ini codingannya teman-teman. Dia akan pertamanya run, lalu akan muncul menu utama. Kita klik di buku, dia akan muncul from buku. Kalau kita keluar, dia akan kembali ke menu utama. Kita klik lagi transaksi, dia akan muncul ke transaksi. Lalu kita klik logout, dia akan logout. Lalu, nah di sini kita tes jalankan aja teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya akan login terlebih dahulu. Login berhasil. Nah, ini dia menu utama saya ya teman-teman. Di sini saya akan memasukkan contoh buku saya. Menu utama nih. Di sini sebenarnya sudah ada. Saya masukkan lagi. Judul bukunya pemrograman siapa, pengarangnya Rihana, debitnya, harga satunya 80.000. Kalau klik tombol simpan, data berhasil disimpan. Oke, otomatis di sini akan muncul ya teman-teman. BK pemrograman Japa Riana Rila, harganya 80.000. Kalau kita klik bersihkan, otomatis ini akan bersihkan. Kalau kita mencari berdasarkan nomor ID, kita klik aja di sini 0112, klik cari. Otomatis di sini kan akan muncul cerpen, pengarangnya Riana, penerbitnya Nadia, harganya 25.000. Kalau kita klik tombol hapus, oke, sini akan terhapus dan ini juga akan terhapus. Sini ya teman-teman, buku sini semua akan terhapus. Otomatis sini udah nggak ada kan teman-teman di database-nya. Kita refresh. Lalu kalau kita klik tombol keluar, dia akan kemari. Oke, di sini kita tes transaksinya. Oke, di sini kita masukkan. Ingat ya teman-teman, ID buku itu berdasarkan dari from buku tadi. Jangan kita memasukkan ID yang salah gitu. Nanti database kita nggak akan membaca yang kita masukkan. Oke, di sini kita tes. Cari. Oke, di sini akan namanya keluar karena tadi di from buku tadi udah kita masukkan kian ya teman-teman. Kita masukkan di sini jumlahnya 2. Lalu kita klik tombol tambah, maka di sini otomatis akan hilang, maka dia akan muncul ke tabel. Oke, kita tes masukkan lagi. Oke, di sini akan muncul, kita tes beli 2, kita tes tambah, dia akan muncul ya teman-teman. Kalau kita klik di sini, klik hapus, otomatis dia akan terhapus. Kalau kita clear, otomatis dia akan terhapus semua, kayak gitu ya teman-teman. Dari sini sampai sini kita akan terhapus. Kita klik keluar, logout, maka dia akan terlogout. Dan yang data yang kita masukkan tadi akan tersimpan yang namanya di transaksi. Di transaksi tersimpan, di buku tersimpan. Seperti itu semua akan tersimpan di PHP MyAdmin kita ya teman-teman, di localhost kita.
Oke teman-teman, kesimpulan dari data aplikasi buku saya ini yaitu aplikasi penjualan buku mempermudah proses jual beli buku secara digital dengan fitur manajemen data buku, transaksi, dan laporan penjualan. Aplikasi ini membantu pengguna dalam mengelola usaha penjualan buku yang lebih efisien dan praktis. Oke teman-teman, begitulah tutorial dari saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.